Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali di dalam ibadah umum online GBI Theophila pada Minggu pagi ini. Sebentar kita akan masuk di dalam pujian dan penyembahan, dan setelah itu kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sejenak kemudian kita akan mendengarkan warta pengumuman sepanjang minggu ini. Diakhiri dengan pujian, doa penutup sekaligus doa berkat. Demikian rangkaian ibadah online pada pagi hari ini. Selamat beribadah online, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara semua. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di dalam ibadah online untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita berikan hati yang terbaik untuk Tuhan, untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, kami percaya Tuhan Kau hadir di sini ya Bapa. Kau adalah pribadi ya Tuhan yang kami nanti-nantikan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Kau melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari sekali lagi serukan. Roh Kudus, manis dan lembut, Kau menolong kami Tuhan, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan
ya Tuhan. Mungkin di antara kami ada yang kami Tuhan mengalami kekeringan Tuhan. Saat ini Tuhan bakar lagi Tuhan roh kami Tuhan. Bangkitkan lagi roh kami ya Tuhan. Agar roh kami kembali menjalan-jalan untuk menyembah-Mu. Percaya Tuhan, Kau membaharui kami sehingga kami lebih semangat lagi Tuhan untuk mencari wajah-Mu, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya katakan amin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan dan dipuji. Mari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita angkat pujian, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang ajaib, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa kami Tuhan, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan, ku percaya.
Puji Tuhan, ya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari pada saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan, ucap syukur ya Tuhan. Bapa yang sangat, Bapa yang sangat Tuhan memelihara hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Karena itu saat ini Kau menyatakan hanya Engkau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Mari kita nyanyikan pujian dengan segenap hati kita. Kita nyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, Tuhan Amin. Hanya Kau satu, hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Ini hidup kami ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidup. Hanya Kau Tuhan. Kami serukan tiada yang lain dalam hidup kami. Hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa.
Terima kasih ya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau satu di dalam hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mau duduk ya Tuhan, membuka hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap pribadi kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh Tuhan kami pegang erat ya Tuhan, untuk kami ya Tuhan bisa menjalani hidup kami sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, senang bertemu kembali di dalam ibadah raya pada minggu yang ketiga di bulan Januari. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh tim pemuji, baik itu WL Singer maupun para pemusik yang sudah membawa kita kepada penyembahan yang indah di hadapan Tuhan. Hari ini judul kebenaran firman Tuhan adalah hidup dalam misi kerajaan Allah. Sekali lagi, judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam misi kerajaan Allah, yang terambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Saya akan membacakannya bagi kita. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Demikian kebenaran firman Tuhan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku yang Tuhan kasihi, biasanya banyak di antara kita bahwa di setiap awal tahun ya orang-orang atau kita sendiri bahkan mempunyai sebuah harapan akan kehidupan yang lebih baik di tahun berikutnya. Biasanya ya, di setiap awal tahun itu kita punya rencana-rencana ya, hal-hal yang ingin kita capai, hal-hal yang ingin kita raih, bahkan tempat-tempat yang ingin kita kunjungi dan sebagainya. Ya. Namun seperti kita ketahui, di luar kemampuan kita ya, di awal tahun 2000 yang lalu ya, ternyata ada satu peristiwa besar yang mengguncang seluruh sendi-sendi kehidupan, bukan hanya Indonesia tapi dunia. Karena ternyata di luar kendali kita ada virus yang kita tahu bersama, virus corona ya, yang menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Dari awal tahun 2000 hingga detik ini ya, pandemi itu kita tidak tahu kapan akan berakhir, walaupun sudah ada ya langkah-langkah yang pemerintah ambil. Namun ya pada kenyataannya kita belum tahu sampai kapan hal ini bisa teratasi ya. Semua kegiatan dibatasi, hal-hal yang sudah kita rencanakan gagal
karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah bahkan seluruh dunia. Bahkan ibadah pun kita harus lakukan dari rumah. Dan kurang lebih 1 tahun ini kita sudah beribadah dari rumah. Dan kita berdoa agar di waktu-waktu yang akan datang kita dapat kembali beribadah secara tatap muka. Bapak Ibu Saudara, dari keadaan atau kejadian 2000 yang lalu hingga detik ini, ada satu pelajaran berharga dari kejadian atau masalah yang menimpa seluruh dunia. Saudaraku, penderitaan, ancaman, ketakutan, kekhawatiran ya bisa saja datang kepada kita tanpa kita tahu waktunya. Bisa saja sesuatu datang tanpa bisa kita prediksi. Dan dalam situasi seperti ini, banyak orang-orang bukan hanya di Indonesia, tapi dunia menjadi takut, khawatir, dan tergoncang setiap sendi-sendi kehidupan, bahkan pekerjaan. Karena dihinggapi rasa takut yang luar biasa dari keadaan virus ini, dari pandemi virus yang melanda seluruh dunia hingga detik ini. Namun Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi, saya percaya ya, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya, jangan pernah takut atau jangan pernah larut dalam ketakutan, dalam kekhawatiran. Karena kita punya Tuhan yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal, tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tidak akan pernah meninggalkan pengharapan kita. Tidak akan pernah membiarkan semua pengharapan kita di dalam Tuhan menjadi sia-sia. Ya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-5 menegaskan hal itu. Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Kita baca sebentar. Ibrani pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5b. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya berdoa, saya berharap bahwa situasi, kondisi ini tidak membuat kita menjadi takut dan khawatir. Namun seharusnya kondisi ini menegaskan, ya, memperlihatkan bagaimana kita percaya kepada Kristus. Ya. Hari ini saya akan membagikan 3 kebenaran dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ya, 3 kebenaran ya, yang akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang sanggup untuk menghadapi setiap permasalahan yang mungkin saja banyak menggoncangkan orang-orang di luar sana. Namun saya yakin seluruh sidang jemaat dan juga para pelayan akan memiliki sesuatu untuk kita berjalan di tahun yang baru ini. Yang pertama, memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Yang pertama, memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi, ya,
ayat yang ke-28, Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Satu ayat lagi, Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-26. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-26. Mazmur 37 ayatnya yang ke-26. Mazmur pasal yang ke-73 maksud saya Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasalnya yang ke-73 Mazmur pasalnya yang ke-73 ayatnya yang ke-26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud di dalam penderitaan pelariannya terhadap Raja Saul. Ya, begitu banyak hal-hal yang menimpanya. Namun ya melalui ayat ini dia berkata kepada kita bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini, ya, apapun kondisi kita hari-hari ini, apakah itu dalam keadaan baik-baik saja ataupun dalam keadaan yang tidak baik atau keadaan buruk sekalipun, saya mau mengajak kita bahwa tetaplah memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Karena saya percaya Yesus Tuhan kita tidak akan pernah berubah dalam setiap kondisi kita. Ya, karena itu tetaplah percaya, ya, serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala harapanmu, cita-citamu kepada Kristus, karena apa yang Dia miliki, apa yang Tuhan punya, tidak akan pernah bisa tergoncangkan dengan situasi apapun. Dunia, Bapak Ibu Saudara, hanya ada virus ini saja, dunia bisa tergoncang. Dunia mengalami ketakutan, kekhawatiran. Namun Yesus Kristus tidak akan pernah terpengaruh dengan kondisi apapun. Karena itu letakkan kepercayaanmu kepadanya, sehingga semua keadaan kita, semua kondisi kita, ya, akan membawa kita tetap percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan iman yang teguh. Sekalipun mungkin sekarang kita belum melihat, sekalipun hari-hari ini kita belum merasakan, namun tetaplah percaya, namun tetaplah melangkah di dalam iman yang teguh kepada Kristus. Sehingga saya terlalu yakin Bapak Ibu Saudara bahwa pandemi ini akan segera berlalu, dan setiap harapan kita akan Tuhan perlihatkan ketika kita menaruh harapan kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, yang kedua pelajaran yang kita terima hari ini adalah
beribadahlah kepadanya dengan cara yang berkenan. Yang kedua, beribadahlah kepadanya dengan cara yang berkenan. Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita. Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hebat, ya, tidak mungkin, ya, hanya kita beri porsi atau hanya kita beri perhatian 1-2 jam dalam 1 minggu dalam beribadah. Apalagi sekarang ini sudah hampir 1 tahun kita beribadah di rumah. Apakah ibadah kita yang mungkin orang tidak ketahui adalah ibadah yang berkenan kepada Allah? Saya mau pertegas kepada kita hari ini bahwa Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang hebat, tidak mungkin dan tidak dapat kita beri porsi 1 atau 2 jam dalam 1 minggu dalam peribadatan. Ya. Saya mau berkata, Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Karena apapun itu adalah ibadah kepada Tuhan. Ketika engkau bekerja, ketika engkau menjadi ibu rumah tangga, ketika engkau jadi pegawai, ketika engkau menjadi seorang pemimpin, bahkan ketika engkau menjadi seorang pelayan Tuhan, saya mau berkata bahwa itu adalah ibadahmu. Itu adalah ungkapan syukurmu, ungkapan syukur saya kepada Tuhan. Karena tidak ada waktu bagi kita untuk tidak beribadah. Dimanapun, kapanpun, itu adalah ibadahmu dan ibadahku. Ya. Jangan sampai Bapak, Ibu, Saudara, apalagi sekarang di zaman pandemi ini, jangan sampai ibadah kita adalah ibadah yang kosong. Apa artinya? Ibadah yang hanya memperoleh kesenangan-kesenangan lahiriah. Ibarat kita berolahraga, hanya hal-hal fisik yang kita latih. Ya. Dan sekarang ini, ya, ibadah kita justru tidak dipantau, ya, tidak dilihat oleh orang. Apakah ibadah kita sudah menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Ya. Saya mengajak kita, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, di tengah-tengah masa sulit ini, tetaplah beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan, sehingga semua yang kita perbuat menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan yang menjadi pelajaran yang terakhir adalah hidup kita adalah milik Kristus. Sekali lagi, hidup kita adalah milik Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan lagi bagi kita. Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21. Filipi. Sebentar kita akan membaca Filipi pasalnya yang pertama ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yang kedua, 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19. 1 Korintus pasalnya yang ke-6
ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan bagi kita. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini Tuhan mempertegas bahwa tubuh kita ini, hidup kita ini adalah miliknya, adalah milik Kristus. Ya, Dia sudah membayarnya di atas kayu salib, dan tubuh kita ini adalah miliknya. Ya, karena tubuh ini miliknya dan bukan milik kita ini, bukan milik kita lagi, maksud saya, sudah sepantasnya, sudah seharusnya setiap kegiatan dari tubuh kita ini harus memuliakan Tuhan. Sekali lagi, karena tubuh kita bukan milik kita lagi, sudah sepantasnya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kegiatan kita atau kegiatan tubuh ini haruslah memuliakan Tuhan. Ya, bukan hanya saat bekerja, bukan hanya saat beristirahat, saat melayani, dan hal-hal yang lainnya. Namun saya mau berkata pada hari ini, setiap yang kita masukkan ke dalam tubuh kita ini pun, kita harus bertanggung jawab kepadanya. Karena tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lagi sembarangan untuk mempergunakan tubuh ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, haruslah semua kegiatan kita, ya, harus memuliakan Tuhan, sehingga kita dapat bertanggung jawab. Ketika kita sehat pun, itu adalah bentuk tanggung jawab kepada Tuhan. Ketika kita melayani, bukan untuk mencari kebenaran, mencari ketenaran, mencari kehebatan, namun bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena tubuh kita ini bukan lagi milik kita. Dan di masa-masa pandemi ini pun kita harus menjaga tubuh kita ini, menjaga hidup kita ini, ya, agar tubuh kita masih dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan namanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, saya sebagai hamba Tuhan yang menasihatkan kepada kita agar apapun yang kita kerjakan harus memuliakan Tuhan. Apapun yang kita makan, yang kita konsumsi untuk tubuh ini, karena tubuh ini bukan milik kita lagi, haruslah sesuatu yang sehat, ya, haruslah sesuatu yang berguna. Karena kalau apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita ini, ya, adalah hal-hal yang sembarangan, yang mengakibatkan kita menjadi sakit atau ada hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita ini, kita sudah tidak bertanggung jawab terhadap tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, 3 hal ini yang saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mengulangi, milikilah iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Ya, apapun keadaanmu, baik atau buruk, tetaplah miliki iman, percaya kepadanya. Karena di ujung jalan kita melihat rencananya akan tergenapi bagi kita. Yang kedua, beribadahlah kepadanya dengan cara yang berkenan. Ya, jangan sampai kita hanya menyembah atau beribadah di dalam kekosongan yang kita tidak mengerti apa yang kita lakukan dalam ibadah tersebut. Dan yang ketiga, hidup kita adalah milik Kristus. Perhatikan, setiap kegiatan kita haruslah yang memuliakan Tuhan. Saya berdoa, ya, bahwa kita seluruh sidang jemaat dan juga para pelayan tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dalam keadaan yang baik, hingga pada waktunya kita boleh bertemu, beribadah secara tatap muka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini semua boleh membuat kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan sehingga mereka memperoleh kekuatan di dalam menghadapi setiap persoalan yang dihadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Biarlah melalui kesetiaan setiap kita untuk terus menggali kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, itu boleh menuntun kita untuk memiliki karakter seperti karakter Kristus. Jadwal ibadah GBI Theophila pada hari Minggu pagi jam 8 ibadah umum secara online, kemudian ibadah sekolah Minggu jam 11 pagi juga secara online, dan ibadah youth diadakan jam 5 sore dengan menggunakan Zoom. Ibadah kaum pria diadakan pada hari Selasa jam 7 malam dengan menggunakan Zoom. Kemudian ibadah WBI diadakan pada hari Rabu jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Dan ibadah doa Kamis diadakan pada hari Kamis jam 7 malam juga dengan menggunakan Zoom. Terpujilah Tuhan kalau pada dimulai dari tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan hari ini kita sudah melaksanakan renovasi gereja GBI Theophila. Mari kita sama-sama mendukung renovasi ini dengan doa, puasa, dan juga dengan dana. Untuk jemaat-jemaat yang ingin berpuasa, ingin mendukung di dalam doa dan puasa, kami mengundang untuk sama-sama mengadakan doa dan puasa dimulai dari hari Rabu, setiap hari Rabu dimulai dari jam 9 malam sampai dengan hari Kamis jam 12 siang ataupun sampai jam 5 sore. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan berkat, baik itu persembahan, perpuluhan, ucapan syukur maupun dana renovasi gereja, dapat menyampaikan dengan cara mentransfer ke nomor rekening GBI Theophila. Namun bagi para Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang ingin menyampaikan secara langsung, dapat menghubungi koordinator wilayah masing-masing. Demikian warta sepanjang minggu ini. Tetaplah menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari pada saat ini kita akan menutup ibadah kita angkat pujian. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Mari kita akan terima berkat dari Allah Bapa kita yang ada dalam surga. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberikan berkat kepada umat yang dikasihi.
Terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang ada dalam surga, yang menuntun di dalam perjalananmu, di mana engkau pergi dari rumah menuju pada pekerjaan masing-masing. Tuhan senantiasa melibatkan waktu dan tangannya untuk menolong engkau dan memberikan engkau senantiasa keberhasilan. Engkau pulang dalam keadaan damai sejahtera, dan Tuhan menyertai di dalam setiap keluarga demi keluarga. Tuhan menyertai di dalam setiap apa yang direncanakan di dalam keluarga demi keluargamu. Tuhan memberikan damai sejahtera. Tuhan mengirimkan kasih karunia yang senantiasa Tuhan limpahkan melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Di dalam persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kita dari saat sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Tuhan dan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah